Jumpa lagi di podcast internalnya Jagat Review kali ini ya. Iya. Kita kali ini mau bahas tentang apa yang terjadi 2025, apa yang menarik dan apa yang akan menarik di tahun 2026. Di sini udah ada Gunawan, udah ada Gatot, udah ada Chris. Jadi semuanya udah bisa ngasih gambaran lengkap tentang kira-kira apa yang menarik kemarin dan kira-kira apa yang akan menarik ke depannya. Oke, by the way kita sekarang lagi work from Nagoya, jadi rame-rame lagi kerja, lagi kebetulan nggak di Indonesia, tapi kita tetap mau kasih konten tentang recapnya 2025 dan harapannya bisa dapat di 2026. Mulai dari gue dulu ya, sambil kalian berpikir dulu ya, tentunya Chris nanti bahas soal handphone, nanti Gatot bicara soal laptop, Gunawan nanti bicara teknologi in general, barang antik-antiknya juga. Barang antik-antiknya juga ya. Nah, kalau dari gue, apa yang menarik tahun lalu adalah banyaknya produk yang macam-macam yang datang di kita. Iya, aku setuju soal itu. Biasa kan kalau Jagat, waduh handphone, waduh laptop gitu ya. Terus tiba-tiba kulkas, TV, mesin cuci, masih biasa, mesin cuci, terus AC. kompor, AC, jejer-jejer AC, sampai kita bongkar pasang AC terus sampai numpuk-numpuk AC. Bukan numpuk lagi. Alhamdulillahnya seru banget 2025 itu, jadi kita banyak bikin TV macam-macam, kita juga develop banyak banget, nggak cuman tentang laptop atau smartphone doang. Nah, tapi ini membawa masalah baru di 2025 ke 2026. Kita nggak bisa masukin konten-konten seperti ini jadinya. Iya, nggak ada waktu. Karena nggak ada slot buat tayangin konten-konten seperti ini sama sekali. Itu sebabnya mungkin yang bisa di look up di 2026 ini dari gue bicaranya internal ya. Apa yang tadi terjadi di dapur reviewnya itu banyak produk yang beragam. Tapi kedepannya juga kayaknya kita harus bikin perubahan. Jadi kita akan bikin pemilahan nanti di 2026. Kita mulai bikin pemilahan di mana Jagat Review akan fokus hanya ke review doang. Lebih ke review. Kalau video ini kenapa ada di Jagat? Ya karena saya harus ngasih tahu kan bahwa pengumuman dulu bahwa Jagat Review akan lebih fokus ke review. Bukan berarti tidak mungkin ada. Kalau ada video-video yang tujuannya untuk membuat reviewnya jadi bisa dipahami, kita taruh di Jagat juga. Tapi selain itu nanti akan ada di channel yang sementara masih pakai nama saya. Gitu, sementara masih karena jadi nanti kita akan bagi ini ya supaya balance-nya lebih enak. Soalnya bahkan sampai video 8K aja bermasalah tuh prosesnya kalau taruh di channel Jagat. Nggak kelar-kelar. Video 8K kita tayangin aja kelarnya baru 4 hari gitu. Sementara kalau di channel yang satunya lagi ya cuman beberapa jam juga udah beres video 8K-nya. Jadi demi kecepatan kita bisa tayangin macam-macam, variasi lebih banyak lagi, kita sekarang pakai 2 channel gitu. Untuk distribusi kontennya. Cuma memang untuk review ya tetap akan ada di Jagat gitu ya. Oke, jadi sekarang mau mulai dari mana? Dari handphone dulu. Dari handphone dulu ya. Dari yang paling umum lah ya. Yang paling umum nggak umum juga sih. Paling umum mah TV. Recap 2025 ya. Wah, kalau ngomongin handphone banyak banget sih ya seru. Mau dari rentang berapa, harga berapapun tuh ada ya seru-seru gitu. Ada ya. Yang berkesan buat gue ya, misalnya biar lebih enak gue coba bahas kayak gini deh, dari rentang harga termurah termahal gitu. Yang berkesan buat gue. 1-2 juta, tiba-tiba ada yang Samsung punya G99. Ada Galaxy A07 ya? 7. A07. Dan itu datang dari Samsung. Habis itu ada lagi kandidat yang direkomendasi kita, Motorola G45. Iya itu juga, itu tahun lalu ya? Tahun lalu itu yang bikin gue seneng gitu, ada kompetitor baru, ada Motorola sama Honor gitu. Iya. Jadi persaingannya bertambah, jadi makin seru juga. Terus 2-3 juta, ya itu isinya udah Transsion Group lah itu. Sulit ya. Iya, tapi kan yang menarik kan 2024 kita nggak bisa bilang bahwa kelas 2-3 juta semua kelas itu isinya kayaknya Transsion Group dulu 2-3 juta. Sekarang udah enggak. Nah, itu yang lucu 2025 enggak. Transsion Group masih bisa digeser-geser nih. Nah, itu. Yang geser merek-merek gede lagi. Merek-merek lawas, merek-merek gede itu bisa masuk ke situ, bisa nyempil. Itu menarik sih. Dan nggak tahu ya apakah tahun ini G100-nya udah habis? Semoga sih. Tapi ada G200. Ada gitu. Gue lebih berharap tahun ini mereka kebanyakan beli 6.300 gitu loh. Iya. Masih lebih gimana lah, masih paling nggak 5G lah semuanya gitu kan. Harusnya 2-3 juta tuh udah masuk ya 5G lah sekarang ya. Harusnya udah. 6.100 plus lah minimal. 6.300, 6.100 plus. Iya. Ya cuma PR di harga sih. Iya. Karena harga memori memori dan melonjak. storage. Iya.
Di 2025 tuh ya 3 juta. Tecno Camon 40 Pro itu sangat berkesan buat gua sih. Jadi Itu HP yang ya sudahlah. ya sudahlah. Itu Motorola sampai mesti turun harga, baru netizen tuh kayak, wih, ada Motorola Edge 60 Fusion sama Tecno Camon 40 Pro, rame itu. Itu seru banget gue. Tapi yang menarik dari kasus yang itu ya, yang lain juga nggak kelihatan. Nah, terlalu dominan Di ya. harga segitu, terlalu dominan mereka. Iya sih. Jadi 3-4 juta masih di Citresen Group, tiba-tiba ada persaingan dari Motorola, itu seru banget buat gua. 4-5, ya untungnya Poco masih konsisten ya dengan performance Poco-nya F7 gitu. Itu rame banget. Semoga di tahun 2026, nggak tahu ya, apakah masih bisa ngasih storage 512 dengan harga yang sama? Bisa. Semoga. Bisa. Itu Ini tayang sebelum launching ya? Iya, tapi bisa harusnya. F8. Terus juga 4 itu kan 4-5, 5-6 tuh selalu rame ya, dari beberapa tahun terakhir tuh selalu rame. Betul. Ada Samsung A56, terus juga apa namanya, ada Vivo di situ, Neo ada 10. ada Neo 10, ada iQOO. Wah, jadi nggak pernah kehabisan bahan lah ketika kita lagi bahas setiap segmen harga. Ada aja yang menarik, itu gue seneng banget tahun 2025. Bahkan sampai yang kita bilang agak nanggung pun sebetulnya lumayan isinya, kayak 7-10 gitu. Masih agak bosenin. Di akhir tahun itu agak bosenin. 7-10-nya. Karena kebanyakan yang di 7 udah turun ke bawah gitu. Ya. Sementara yang atasnya nggak ada yang turun. Bener sih. Yang 11-12 jutanya nggak ada yang turun. Nggak ada yang nyelup ke bawah 10 juta gitu. Kita ngarep kemarin tuh di video rekomendasi Oppo Reno 14 Pro 5G 10,9 kan. Iya. Itu berharap bisa turun ke 9,9 aja. Nah itu makanya. Enggak kan? Enggak, tahun ini malah naik sejuta. Tapi paling enggak 7-10 tuh ada isinya lah. Realme GT7, Xiaomi 15T Pro. Isinya seru-seru kok. Terus juga di atas 10 mah nggak usah ngomong lah, udah seru. Udah, gue seneng banget sama BBK Group terutama. Oppo Find X9 series tetap konsisten masuk. Vivo S300 series masuk semua, mantap. Jadi Dan ini juga direkam pakai apa? oh iya, ini direkam pakai apa? Oppo Find X9 ya BTW. Nah, Find X9. Semoga lupa sih. Wah. Semoga Nara lupa. Lanjut. Ya, bahkan gue seneng itu dari brand-brand HP ini juga di atas 10 kan rame ya hitungannya ya. Banget. Buat gue tuh, gue nggak menilai seperti inilah. Brand-brand HP ini menilai market Indonesia itu layak untuk mendapatkan teknologi terbaik. Siapa bilang orang Indonesia nggak punya duit ya? Iya, betul. Selama lu bisa ngasih produk yang bagus, branding lu bagus, ya Ada aja yang bisa beli. ada aja yang bisa beli gitu. Bukan berarti semuanya pasti bisa beli ya, tapi Yes. ada aja yang bisa beli. Jadi 2025 seru banget, semua segmen harga mantep-mantep isinya. Oke. Gua ucapin congratulations dan terima kasih juga untuk semua brand yang mau menjual barang terbaiknya di Indonesia. Itu gue respect banget. Sama. Gue respect, tapi gue nggak keluarin tangan dingin soalnya. Terus juga harapan untuk 2026 ya. Iya, 2026. Nggak cuma harapan, tapi lu melihat kira-kira kita bisa lihat apa gitu di 2026. 2026 ya. Harga nggak naik. Harga nggak naik, amin. Tapi kayak susah sih. Udah dirilis naik soalnya. Tapi kayak yang udah ada bau-baunya kayaknya itu ya, foldable. Yang ada merek lain yang belum nggak ada di foldable sebelumnya masukin katanya. Nah, Katanya kan. ada yang mau, Moto. ya, Oh. ada yang mau bersaing di foldable. Ya, Motorola kan katanya akan launching di Asia Pasifik. Ya kan, di Asia Pasifik pasti launching. Ya, sudahlah ya. Wah, masa sih nggak datang ke Indonesia? Kan mereka lagi comeback-nya gitu ya. Yes. Harusnya datanglah ke Indonesia. 2026 itu gue berharap Motorola itu launchingnya lancar, harganya juga beres, biar persaingan makin seru. Kalau kemarin kan Motorola itu mentok main di harga 6 jutaan ya. Mereka belum berani main flagship, cuman gue masih maklum lah, baru setahun gitu. Iya, banyak yang bilang, wah nggak bisa nih. Gue kesal banget, ada yang bilang, ya tapi bang, servisnya nggak bagus gini-gini. Lah, baru setahun HP-nya. Setahun, sabar. Udah ngomong soal service center, udah ngomong soal spare part. Ketahuan bohongnya sih. Orang baru setahun datangnya. Iya. Gue masih ingat banget, kita lagi outing, kita nge-review, bukan outing ya, yang work yang kemarin, yang Osaka kan, tahun lalu.
Kita lagi di Osaka tahun lalu kerja di sana. Nah kita lagi ngurusin G45. Iya. Berarti tepat setahun. Iya. Kok iya sekarang bisa tiba-tiba dia bilang, wih service center tapi buruk bang untuk jangka panjangnya gini. Lah baru setahun. Baru setahun. Jangka panjang dari mana? Jangka panjang dari mana? Paling nggak pakai babi bu launching. Iya. Jadi launching. Kan ada tuh yang nggak jadi. Nah, tahu lah yang mana. Jadi kegulung. Oh, lain lagi ya. Yang keseret-seret itu ya? Lain lagi ya, Wah. itu lain lagi ya. Iya, Ada lain lagi lagi. tuh lain. Terus Jadinya juga kegulung. Gue tuh kalau yang brand-brand gede, gue yakin udah punya planning ini yang inilah, yang matang harusnya ya. Gue tuh ada 2 brand yang gue agak khawatir sedikit sebetulnya. Apa tuh? Yang pertama Motorola gitu. Mau pricingnya kayak gimana gitu. Terlepas dia udah kayak pamerin line up 2026-nya bakal kayak Ya. sama aja. Cuma kan kita nggak tahu harganya gimana tuh. Ah. Yang kedua itu Honor. Ini Iya nih. tahun yang berat loh sebetulnya. Maksudnya mereka baru 1 tahun berjalan, tiba-tiba boom, RAM storage kayak begini. Iya. Bersaingnya kan makin berat ya. Iya, gue pengen tahu senekat apa Honor. Iya. Senekat apa Honor untuk mau masuk ke pasar Indonesia. Yes. Harus diniatin. Karena kalau dari segi kesiapan, Honor juga ada kesiapan yang Motorola belum lakukan. Honor punya offline store BTW. Iya. Gile itu Ada lagi sih yang lain. apa tuh? Basically Honor itu kan Huawei punya Play Store. Benar sih. Sementara Huawei-nya sendiri kan satu produk yang mengerikan ya, maksudnya mengerikan dalam arti kata memang kualitas teknologi tinggi-tinggi banget ya. Itu kayak Huawei punya Play Store sama masih bisa pakai 5G. Iya. Boleh beli chipset yang paling canggih. Oh. Nah, itu jadinya begitu. Ya harusnya kayak Huawei zaman dulu sih. Jadi wajar kalau dia bisa nggak nawarin, dia bisa nawarin teknologi yang tinggi-tinggi. Cuma masalahnya gimana nih? Seniat apa nih tahun 2026? Ayo bisa lah Honor. Ya bisa lah Honor Bisa ya. kali ya. Nggak cuma Motorola smartphone, mungkin tablet juga ya? Tablet, watch, banyak kok produknya Honor tuh sebetulnya. Iya. Iya. Iya, Sayang banget. ekosistem sih kemarin udah Ekosistem. bahas. Iya. Dia punya ekosistemnya. Yes. Dan beres. Iya. Dan sama, ya udahlah terusin. Jadi banyak Terus gosip, lagi. gosip Iya. berbahaya nih. Nggak gosip, bener. Ya gitu deh. Iya, iya. Pokoknya 2026 good luck buat Honor dan Motorola. Sisanya ya brand-brand lain gue lebih pengen ngelihat gimana kalian menghadapi krisis RAM dan storage ini sih. Terus juga Bisa itu nggak keberlanjutan produknya kan jadinya. ya Transient Group juga gimana? Transient Group nih? tahun 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir jor-joran. Iya, apakah tahun ini mereka telah secara tidak sengaja membuat jebakan Batman nah untuk dirinya sendiri? yes Seperti Poco dulu, seperti Poco dulu. iya kan? Bikin Poco X3 Pro, spek tinggi banget, harga murah banget, tahun berikutnya nggak bisa masuk. masuk. Lanjutannya nggak bisa. Iya. Iya. Ya, Cuma ya keberlanjutannya lah, paling nggak Iya. gimana bisa jaganya di Betul. kondisi RAM dan storage naik ini kan. agak susah sih. Iya. Justru semakin dia bisa harganya murah, berarti kan profit margin semakin tipis. Berarti kalau modalnya bergerak dikit aja langsung kelihatan gitu. Justru yang profit marginnya tinggi itu kalau modalnya bergerak naik, dia bisa redam. Iya. Iya. Nah kalau ini nggak tahu nih, apakah berani rugi? Nah, Karena belum tentu selesai. atau gue berharapnya atau kalian bisa antisipasinya tuh brand-brand ini mulai pindah fokus. Maksudnya gimana? Dari kemarin kan Transient Group tuh mainnya spek kan. Hardware mulu. Cuman Iya. begitu harga hardware naik, ya mereka bisa apa gitu selain naikin harga produk kan. Cuman gue mulai melihat ada pergerakan yang gue suka nih, di mana brand-brand udah pada mulai fokus ke software. Jadi mereka yang dari tadi hardware, sekarang fokusnya di software. Tapi kalau mendang-mending nggak suka lah. Kalau mending nggak suka ya, aduh. Nggak bisa Sementara adu-adu mereka tuh. langganannya kalau mendang-mending. Aduh. Gimana dong? Tapi Ayo coba gimana? ya yang itu pada dia. yang pada ngarah ke situ kan yang selalu nyari spek Iya. harga murah, spek harga murah. Masalahnya ngomongin software itu pandangan jangka panjang baik dari sisi konsumen maupun produsen gitu. Iya, ya update aja lah yang panjang, nggak perlu lah software bagus-bagus. Aduh. Yang penting harga murah. Update panjang-panjang kalau tiap update banyak banget gimana? Begitu kan? Ngaku. Itu yang terjadi kan sebetulnya sekarang yang bikin masalah. Tapi kalau gue lihat ya di 2026 harusnya memang kita tuh mintanya, ekspektasi kita tuh mintanya adalah software yang dinaikin. Yes, setuju. Karena untuk hardware yang tersedia sekarang itu udah kenceng. Iya. Mohon maaf nih, zaman sekarang sebetulnya
udah nggak terlalu dibutuhkan lagi tuh yang namanya ngoprek-ngoprek sebetulnya. Setuju. Ngoprek-ngoprek dalam arti kata ganti unlock bootloader, ganti ini, ganti itu buat tuning itu. Karena kalau kita beli baru nggak ada yang nggak perlu, nggak ada yang butuh itu gitu maksudnya. Nggak ada yang butuh. Nah yang dibutuhkan adalah software yang lebih rapi, yang lebih lengkap, stabil itu konsistensinya ada. Terus yang bikin softwarenya pakai dong HP-nya. Nah, itu dia. Pakai dong HP-nya yang benar. Plus Kelihatan loh kalau kalian nggak pakai HP-nya. kalau ngembangin fitur juga jangan kayak separuh hati gitu kan. Nah, Iya. Bener-bener ada gunanya dan manfaatnya beneran kerasa, bukan cuma buat pamer sih sebenarnya ya. Iya. Betul. Jangan kebanyakan AI gitu. Orang udah enek emang AI gitu. Dan AI-nya kalau bisa yang fungsional, banyakin use case-nya. Ya gue sih lebih prefer nggak usah pakai nama AI. Iya langsung aja. Object Iya. eraser gitu aja nggak usah pakai Iya, AI object eraser aja udah gitu kan. Iya. Kalau mau pakai advanced object eraser boleh lah. Iya. Object eraser Mark 3, terserah deh. Mark 4, Mark 5, apalah. Nggak laptop doang kok yang enak bahas AI. Di handphone juga. Intinya AI itu kalau orang udah kenal fungsinya apa, ngerasain berfungsi beneran, nggak usah pakai AI, orang jawab, wah ini enak nih gitu kan. Iya, dan dia kan terlalu melebih dan menurut gua pakai kata AI itu terlalu menyampurkan antara AI yang fungsional banget Betul. versus prompt AI yang bisa disalahgunakan. Iya. AI chatbot yang bisa disalahgunakan itu kan ya. Iya. Jadi udahlah buat kalian yang bikin ini ya nggak usah lah terlalu maksain dengan nama AI ini, AI itu, AI ini, AI itu. Toh orang-orang ntar bisa salah tangkap juga. Iya. Gitu. Dan kalau salah tangkapnya jadinya nggak enak, malah tambah nggak enak lagi. Iya. Oh, handphone begitulah kurang lebih ya. Kurang lebih ke situasi depan. kayak gitulah. Laptop gimana tuh? Apa yang menarik 2025? 2025 gua Akhirnya bicara juga dia. Nggak, habis CES kemarin gue jadi lupa apa yang 2025 kemarin. Terlalu mind blowing. Oh. Cuman banyak loh harusnya. Iya nanti 2025 tuh. tapi 2025 dulu. Abis itu apa yang bikin lo merasa mind blown? Agak susah loh bikin Gatot itu mind blown di kondisi apapun. Lu udah ngetes laptop dari tahun berapa? Sebelum COVID, Jauh. Sebelum Jauh. lama ya. Gue lupa. Sepuh merendah nih. Chris masuk aja masih culun-culunnya dia. Gatot tuh udah ngetes, udah lama ngetes. Iya. Lupa gua. 10 tahun lebih lah bisa ngomongnya. Ya Gatot sih ngetes udah jadi reviewer udah berapa? 17-18 tahun. 18. Iya kan? Jadi nggak mudah lah untuk mengejutkan satu orang yang udah nge-review detail 17-18 tahun. Berapa kali Computex? 10 ada kali. Lebih. 10, 10 kali Computex lebih pasti. 15. Sampai 15 Computex. sebelum pandemi itu 10 udah. Lah iya makanya. Jadi udah sering lihat pameran internasional, udah sering lihat apa yang baru-baru. Harusnya tidak mungkin mengejutkan, nggak mungkin gampang mengejutkan lo. Tapi sebelum yang membuat lo terkejut, yang menarik dari 2025 apa aja? 2025 gua surprise harga laptop masih oke sih. Oh. Sampai akhir 2025. Sampai akhir ya? 2025. Iya, Walaupun ya kan kita lihat di PC desktop itu harga udah kacau lompat balau. ya, lompat. Iya. Udah kacau balau. Sementara di laptop masih kayak harganya masih gitu-gitu aja. Ya, naik terlalu naik 10% turun. lah. Ya, Ada kali naik 10%. ya nggak terlalu parah lah, nggak Iya, separah nggak desktop. parah-parah banget. Dan di bawah 10 juta juga laptop di bawah 10 juta dari Menarik. brand lokal. Nah, betul. Ya, itu mind blowing sih kemarin si Iya. Axio. Iya. Axio, dia ada Axio, ada Advan, ada Ada siapa Advan. lagi itu. Terima Direct kasih loh, sempat ada. brand lokal. Kalian bikin laptop terjangkau jadi ini ya, jadi exciting. Exciting di bawah Spek 1 asik kilo. ya. Nah. Terus ada yang 8 core 16 thread itu Axio kemarin yang 9 jutaan itu. Oh, malah Iya bikin sih. itu ya, malah bikin produsen elektronik gede. Polytron ikutan jadinya. Oh iya, Polytron juga Polytron ikutan. Langsung 2 tahun ADP. Oh iya, 2 tahun garansinya Buset. panjang banget. Tapi gue suka sih tren laptop sekarang tuh yang menjadi keluh kesah dari dulu ya. Sekarang tuh udah pada ngarah laptop tipis, ringan, kenceng. Bener. Tahun 2026 lebih kenceng lagi laptop tipis ringan. Tipis ringan kenceng iya, dan bahkan yang terjangkau juga iya.
Ini gue pengen tahu nih, di bawah 10 juta tahun depan apa bakal menarik Tahun juga ini. iya tahun ini. Tahun ini apakah akan sulit. semenarik yang tahun lalu? Karena ini? harga memorinya yang RAM dan naik storage terus, ini ya. agak mengkhawatirkan. Memory dan storage-nya mengkhawatirkan harganya. Cuma harusnya mereka punya buffer sekitar 10 bulan. Jadi ya Kabarnya mereka punya buffer 10 bulan. Jadi kalau kalian lihat harganya itu sekarang naik, itu adalah harga supaya mereka masih bisa beli produk lagi, masih bisa beli komponen lagi. Iya. Kalau nggak disesuaikan, mereka nggak bisa beli komponen lagi, nggak bisa lanjut lagi. Ya, cuman ya kita lihat lah nanti. kayaknya yang mau beli laptop harus cepet-cepet sih sebenarnya. Betul, kalau beli laptop kayaknya harus cepet-cepet. Kalau nggak cepet-cepet bisa ini. Naiknya takut terlalu itu RAM dan itu storage Iya, itu. terlalu jauh naiknya nanti. Potensi itu ya, potensi yang dibawa prosesor yang baru-baru ini malah bisa ketutupi ya. malah. Iya. Betul. Kalau di laptop barang tahun lalu tuh mulai pada naik lagi. Kalau di HP nih, yang tadinya misalnya dulu harganya 10,9 di tahun 2025, tahun 2026 udah rilis baru, udah. tapi yang lamanya malah naik sejuta. Udah naik. Udah. Penyesuaian ada. Wah, Udah disesuaikan. Kan dolar naik juga. iya sih. Dolar naiknya nggak seberapa lah ketimbang bahan ketimbang itunya. Dolar nggak seberapa naiknya. Cuma harga laptopnya sendiri, harga RAM-nya sendiri yang bikin naik. Harga RAM, harga storage itu bikin naik. Iya. Cuma kan banyak yang protes netizen itu kan barang tahun lalu kan cost production-nya harusnya ngikutin yang harga lama dong. Kenapa jadi harganya naik? Nah kayak gitu tuh. Iya. Menurut lu gimana kalau kayak gitu tuh? Cost. Ya itu tadi kita bilang kan, kalau mereka jual pakai harga lama, mereka nggak bisa beli barang lagi buat jualan lagi ke depannya. Mau nggak mau ya. Jadi akan konyol sih kalau modal misalnya dia punya 100 laptop gitu Iya. kan. Oke lah dijual di harga itu aja. Harusnya kalau pakai harga jual yang dulu, dia bisa beli 100 laptop lagi. Yes. Ya kan? Dengan cari untung lagi gitu. Tapi gara-gara harganya nanti naik, dia bisa jualnya tanpa rugi kan? Iya. Cuman nanti begitu dia beli lagi, dia cuma bisa beli 75 laptop, 80 laptop, berarti kurang barang jualannya. Iya. Berarti kan keuntungan ke depannya nanti turun lagi. Yes. Jadi nggak bisa mesti naikin dulu. Mesti mulai ada penyesuaian supaya bisa beli jumlah laptop yang sama lagi. Ya ini PR sih memang. Iya. Mau nggak mau sih gara-gara permintaan tinggi. Ya udah kalian udah tahu ya, udah pernah dibahas. Kenapa itu harganya naik semuanya. Gitu. Nah kalau dari 2026 yang lu lihat apa sih ya? Apalagi kalau bukan Panther Lake. Panther Lake ya? Panther Lake. Nggak disangka-sangka ya datangnya dari mereka ya. Iya. Lunar Lake itu ngagetin tapi ada apa ya banyak Graf. tapi gitu. Iya, itu dia masalahnya. Tapi core lu cuma 8 gitu. Iya. Itu kayak apa ya, Lunar Lake grafisnya indah. Tapi Iya, CPU-nya dua generasi yang sebelumnya tuh aneh sih. Yang satu lagi nurunin CPU, Lunar Lake nurunin CPU atas nama IGP dinaikin, IGP NPU dinaikin. Terus mereka overkompensasi, mereka pikir ternyata nggak perlu amat nih dibikin kayak begini. Terus mereka setelah Arrow Lake. mereka bikin Arrow Lake, CPU-nya naik jauh, GPU-nya balik lagi. Kita komplain lagi. Kemarin kemana? IGP-nya integrated graphics susah ya ngomongnya kalau dingin begini. Iya. Kering lama-lama. Bibir kering Pak. Enggak, gue jadi gak. Suhunya mendekati 0 by the way. Jadi emang Kayak gimana ya? Panther Lake ini jawaban yang kita keluhin. Iya, tapi gini. Sejak kapan lu lihat sebuah produsen begitu mereka bikin perbaikan, mereka bisa bikin perbaikan dari dua sisi langsung. Iya. Nggak salah satu dikorbanin. Pada saat Lunar Lake dibuat, irit jadi irit kan. Waktu Arrow Lake dibuat, iritnya tetap ada sebetulnya. Cuman core processor naik, IGP-nya turun. Semua komplain, kita mau irit, mau core prosesornya kenceng, mau IGP-nya kenceng. Dikasih. Jeder. Dikasih, der nih gitu. Loh kan masalahnya yang lain pada ngasih ya. Cuma yang lain ngasih kan, oke, bisa mau kencang, saya kasih saya pakai quad channel ya memorinya. Kenapa harus pakai quad channel? Kok ribet banget gitu. Saya pakai quad channel terus pakai wattnya kita naikin ya gitu. Kan nggak boleh, harus tetap rendah wattnya. Itu quad channelnya berapa itu Nah ya biayanya? makanya itu nggak tahu deh. Ya kan yang lucu sekarang jadinya kan 20-25 watt, kencangnya segitu aja lah kan tipis sering kan bisa Iya. kencang segitu. Seandainya harga RAM nggak naik, Wah. Momennya pas naik sih.
Aduh, seandainya harga RAM nggak naik, itu harga 19-20 juta. Harga pertamanya 19-20 juta. Terus mereka setelah 2 bulan berantem deh, mana yang turun duluan gitu. Mana yang 18,9 duluan. Dan pengalaman yang didapetin pas pakainya tuh di harga segitu bisa beda jauh sama sebelumnya. Oh, jauh. Bisa beda jauh banget. Ini memang yang menarik. Kok bisa ini langsung lompat gitu. Walaupun sebetulnya nggak benar-benar lompat sih yang satu ini. Ini kan udah dirancang sejak lama. Sejak Lunar Lake dibuat ini udah dirancang sebetulnya. Nanti steppingnya akan ke sana. Implementasinya gitu. baru kelihatan. Implementasinya baru kelihatan sekarang. Ya lucu aja, udah kelihatan bahwa mereka mau ngapain, tapi kok yang lain nggak antisipasi. Bahwa ternyata kita bisa dapat performance yang naik jauh gitu. Itu kayak jadi podcast Intel jadinya. kurang berimbang. Tapi kenyataannya yang terjadi lagi itu. CES kemarin kayak dicuri sama Intel. Terlepas dari Lenovo berhasil menggemparkan dengan acaranya yang wow banget, tapi balik lagi CES kemarin kayak dicuri sama Intel gara-gara 2 brand yang lain tuh ngomongnya AI. Iya benar. Serius, 2 brand yang lain tuh ngomongnya AI. Iya benar. Dan AI di level server kan? Iya, benar. Sampai ada yang bilang apa? Kurang consumer. Iya, benar kan CES, Consumer Electronic Show aslinya namanya. Iya, tapi yang dibahas server. Jensen Huang bahas server, Lisasu bahas server. C-nya bukan konsumer ya? Soalnya corporate kan. kalau Nvidia kayak wajar sih, soalnya kan baru setahun kan, baru. Iya, dia nggak keluar yang baru, nggak ada. Walaupun menurut gua mereka kayak agak telat ya. Keluarin barunya ya update software, MFG 6 kali. Untuk generation 6 kali ya. Tambahnya terus frame-nya. Fake frame-nya nambah. Lag-nya juga gimana tuh? Iya. Nggak tahu dah. Nggak jelas lag-nya mau jadi kayak gimana. Tapi ya maksudnya kedepannya kita bisa lihat bahwa si laptop ini kan harusnya udah ada juga ya videonya. Nggak tahu udah tayang belum ya, tapi nanti kita lihat aja. Yang jelas videonya hasil pengujiannya ngeri sih. Ngeri. Banding tahun lalu. Iya. Kemarin ngintip dikit sih geleng-geleng. Itu ngedit video udah 4K 60 loh. Export 4K 60 udah hampir real time. Hampir real time. Tapi kalau pakai si DaVinci udah nyampe. Iya. DaVinci. DaVinci. Itu padahal gue belum pakai versi baru loh. Nah itu makanya. Itu udah real time itu, pakai 4K 60 udah real time. Jadi kalau cuma 4K 30 fps mah enteng lah itu, enteng banget. Enteng banget itu. Apalagi kalau masih kayak kita yang pakai Iya, kita 1080p, kadang-kadang 4K, kadang 1080p 60 masih bisa lah ditelan sama dia. Gila itu IGP loh. IGP. Serem. Itu serem. Gaming ya udahlah serem. Gaming ya. Coba banyak yang denial. Waktu kemarin kita pamerin tuh banyak yang denial. Ratusan FPS, nanti nge-lag. Gue kasih lihat nih, real frame counternya gimana, real frame-nya gimana. Terus diem, nggak berani jawab. Ini kan sangat menarik, semoga harga komponennya nggak naik terlalu jauh, jadi masih bisa dinikmati. Dan lu lihat nggak sih kemarin dia ngomongin bakal mau bikin konsol, handheld? Handheld? Iya, pasti lah. Bakal jadi handheld. Kalau nggak jadi handheld, gue bingung nih. Iya, GPU sekencang itu. Cuman nggak tahu apa dia pakai prosesor khusus atau pakai tuning khusus. Dia harus turunin core-nya dong. Atau tiba-tiba keluar varian khusus gitu? Mungkin. Saya diturunin varian khusus. Semoga. 4 kali, 4P, 4E kali. Lunar Lake lagi dong. Iya ya. Lunar Lake lagi jadinya. Iya benar juga. Tapi IGP-nya kan kencang. Enggak sih, di limit aja kali. Di limit core-nya, di limit clock-nya aja. Iya, Oh memang dari boostnya itu. di limit sih bisa. Boostnya di limit. Dari yang sebelah AMD kan juga buat handheld yang lumayan sukses sejauh ini kan custom juga kan, memang spesial. Custom. Si series itu. Iya, tapi custom bisa bikin jadi mahal. Ini kan nggak perlu custom. Iya. Tuning. Ini kenapa berangin banget ya, dingin banget. Makin dingin. Nih tangan gue udah kaku nih. Oke. Emang dingin ya? Banyak yang pakai rok. Nih, 4 ya? Pantes. 4 derajat, gengs. 4 berangin. Tadi kayak masih 7 deh ya di tempat sebelum ini. Kalau lu ngeliatnya gimana overall teknologinya? Teknologi. Yang kemarin gimana, yang kedepannya menurut lu gimana? Kalau lihatan dari teknologi kemarin, kita bahas yang di luar ini aja ya. Yang luar ini. Jadi kita masuknya mungkin ke apa? NAS.
Nas. Ya, Nas tetap Nas ya. Ya Nas. Nas kalau menurut gue tidak menarik loh. Tidak menariknya bukan karena konsumen nggak bisa dapat pilihan yang menarik, cuman kenapa pilihannya cuma satu? Iya sih yang agresif tuh. Iya, agresif cuma satu. Ada satu lagi sih, cuma belum masuk Indonesia sih, Ugreen. Iya. Itu belum kelihatan gimana dia masuk Indonesia. Mereka bikin Nas ya? Loh. Di komputer kan mereka cuma pamer Nas doang. Ah iya. Mereka nongol di komputer cuma pamer Nas doang. Gue liatin Nas doang. Sementara Nasnya pertama kali pamerin 2 tahun lalu itu Iya, ya. dan lu ikutan ngeliat pas di CS. Oh iya, Dia yang lupa. itu ya. Ada Gua lupa. Nas. Iya. Soalnya mojokan itunya. Iya. Di pojok belakang. Yang penting ikutan CS. Oh, masuk sono aja susah mungkin. Teknologi secara umum ngeliatin yang kita bahas makin lama makin seru sih. Makin menantang ya. Makin menantang, dan kita lihat kalau di dunia consumer elektronik itu perkembangan teknologinya dari yang semula mahal sekarang jadi mulai gampang dijumpai di yang mainstream sih. TV, QLED, Iya, atau quantum dot itu. Sekarang yang murah-murah pun udah quantum dot. Kita yang nyoba ini harga terjangkau pun udah mulai itu. Cuma jadinya yang di atasnya sendiri harus naik juga kan. Makanya keluar yang apa? Micro RGB. Mini RGB, micro RGB itu kan. Micro RGB. Jadi ya kalau kedepannya memang polanya seperti ini lagi bakalan menarik sih. Mungkin TV-TV yang terjangkau pun juga jadinya keren-keren, makin lama Harusnya. Tapi ya tekanan teknologi kayak begini juga bakal bisa bikin ada merger sama ada yang mati. Iya, kayak kemarin-kemarin baru kejadian. Iya, ada yang merger, bener. Ada yang merger TCL sama Sony. Iya. Cuman konsep kayak gini Nggak jadinya- merger itu sih sebetulnya. Iya. TCL beli 51% sahamnya Sony Entertainment. Cuman jadi make sense sih kalau lihat yang sebelumnya kan. Iya. Yang 2 itu. Iya. Kita jadi lihat diferensiasinya di mana gitu ada kan. Betul. Heeh. Ya sebutin aja ya Hisense sama Toshiba itu kan. Ya, itu bener tuh. Hisense sama Toshiba. Iya. Pengembangannya jadinya nggak usah riset apa ya, produk base-nya itu jadinya barengan bisa kan. Iya. Tapi diferensiasi ke depannya yang buat fitur unggulan akhirnya itu yang beda jadinya. Itu yang lucu sih. Iya. Ini bokong gua kok dingin banget ya. Ini kursinya dingin banget. Besi pak. Kursi besi ini. Iya. Ini kameramennya senyum-senyum semua. Kayaknya mau ngerjain udah kita mau sih. lari ya. Kameramennya udah lari-lari goyang-goyang, setelah kita diem. Mau lihat behind the di sini. scene-nya nggak? Oh, nih behind the scene-nya tuh. Tuh. Cuman ya itu apa dari barang-barang lain lagi mungkin apa? Kemarin sempat ngintip juga AC sekarang jadi ada voice command. Wow. Itu harusnya udah lama loh. Iya. Ya kan? TV udah lama bisa voice command. Kenapa AC nggak bisa voice command? Iya. Dengan kondisi IoT zaman sekarang kayak begitu ya. Anginnya makin kencang aja lagi. Lanjut. Cuman ini harapan kita sih lebih ke arah apa ya? Jangan cuma di produk mahal doang. Makin lama kalau bisa kayak TV gitu makin terjangkau, teknologinya makin seru, asik sih. Iya, benar-benar. Jadi kedepannya kita harus yang lihat apa ya, fitur-fitur baru yang mereka udah mulai niat ya sekarang bikinnya. Nah, Ya, makin irit nggak sih AC sekarang? Untuk Inverter sih kalau dibilang irit sih ya Iya. masih segitu sih. Masih masih segitu-segitu kurang aja. lebih gitu. Nambah fitur. Memang lebih irit. Cuma nambah fiturnya tuh loh, dari dulu tuh kayak berapa tahun terakhir ya udah gitu-gitu aja. Bluefin gitu kan, atau apalah pakai supaya anti karat. IM harusnya lu bikin dari dulu pakai anti karat. Kenapa baru kepikiran sekarang? Itu gitu? bukan teknologi baru, itu teknologi lama udah ada gitu. Atau Bikin mungkin dari dulu. teknologi yang udah dipakai di tempat lain tapi masih kepikiran, oh masukin sini ternyata pas loh. Iya, makanya. Baru sampai situ doang. Jadi belum sampai mereka sudah optimalin semuanya terus dijual di harga yang makin terjangkau. Belum. Sekarang mulai tuh. Nah, sekarang Mulai mereka kelihatan udah lah. mulai spek-spek baru yang aneh gitu. Fitur-fitur baru yang lucu-lucu. Voice command? Iya dong. Lama-lama semua juga voice command. Iya. Padahal make sense kalau asli itu kan. Misalnya remote-nya nggak ada, mau naikin suhunya, Dan sering banget. kayak aplikasi gitu. iya. kalau- Seandainya waktu di Vegas, waktu itu gue bisa voice command AC, gue nggak sakit kali. AC hotel. Gue lupa hidupin. Jadinya kepanasan. Kedinginan. Jadi ngarep AC hotel itu AC tua kali. Udah syukur hidup. iya. Tapi ironis loh itu. Lokasi pameran consumer elektronik terbesar dunia, hotelnya masih pakai cetek AC. Iya. Oh, AC masih gitu-gitu. Ada. Ajaib lah itu.
Mau upgrade susah ya. Iya. Sebenarnya mungkin yang mau gue tanyain ke lu, Det. Kepikiran mau nambahin produk apa nih? Biar kita belajar dulu siap-siap. Sebelum tiba-tiba barangnya datang kita belum. Ada yang ketawa tuh. Kayak kenapa dia ketawa? Kenapa dia ketawa? Aneh. Kenapa? Yang barang sekarang nggak cukup banyak aja ya. Tambah lagi lah. Kok barang baru ya? Rice Apa ya? cooker. Rice cooker. Rice gitu. cooker. Ya kan? Bisa fryer lah, belum? harusnya bisa. Air fryer. Oven ya. Terus cooker. Nanti kita bikin lah. Oven. Oven listrik tapi. Smart oven. Rice cooker sebenarnya lucu kalau rice cooker unik-unik yang ada di sini sih. Ada yang bisa masuk gitu. Rice cooker Jepang yang lucu. Gitu. Waduh, yang ngetes udah buang muka. Udah gak ikut campur yang ngetes. Iya. Ya, yang jelas 2026 harusnya akan sangat menarik sekali karena peningkatannya menarik banget. Mau dari lini yang manapun itu menarik. Menurut gue bahkan banyak yang lebih seru dibandingkan 2025 dan 2024. Terutama mohon maaf karena AI. Sebetulnya partially karena AI. Karena fitur-fitur yang tadinya nggak bisa diadain jadi bisa diadain dengan mudah gitu dengan implementasi itu. Ya harapannya sih nggak usah pakai nama AI lah. Saya tahu lah kalian juga udah bosen dengan nama AI. Kami juga udah mulai bosen gitu. Overblown. Kalau lebih canggih aja udah gitu kan beres gitu. Tapi ya, ke depannya harusnya menarik. Sayangnya memang di beberapa device akan terganggu dengan kenaikan harga memori yang Karena AI juga. yang kayaknya nggak mungkin ditahan sih. Nggak mungkin ditahan. Gara-gara AI juga. Itu. Serba salah. 2026 kali itu ya. Recall versi final. Iya. Di kantor tuh bercandanya ketika misalnya ada yang pakai ChatGPT atau Gemini gitu ya. Gara-gara lu nih RAM storage naik. Ngapal. Aduh. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya recapnya 2025 plus harapan kita dan apa yang kita bisa lihat di 2026. Harusnya exciting sih. Exciting. Di HP ada yang gue lupa mention sih sebetulnya. Apa tuh? Ultra. Bukan Pro Max. Bukan. Yang Pro Max malah nggak masuk sih. Masuk. Nggak, yang lebih aneh Pro Max sekarang udah muncul kemana-mana. Kemarin Pro Max tuh dua nama loh. Motherboard Pro Max. Iya, monitor Pro Max. Monitor Pro Max. Jadi kalau handphone mengambil jalur Ultra, device lain ngambil jalur Pro Max. Pro Max. Tahun ini Ultra harusnya masuk ya. Hopefully. Cuman harganya nggak tahu sih. Yang penting masuk dulu aja. Yes. Semoga pada berdatangan semua. Mulai dari Samsung Ultra. Iya. Gue baru mau ngomong kalau itu nggak masuk aneh sih. Samsung Ultra, Xiaomi Ultra, Vivo Ultra, Vivo Ultra. Oppo Ultra. Nah, iPhone Ultra. Motorola Ultra. Motorola Ultra nggak ada. Signature dia. Signature aja. Galaxy Pro Max. Galaxy Pro. Kan udah bosan sama Ultra. Iya, Trenching belum ada Ultra ya. Itel S26 Ultra ya. Itel Itel. Ultra. Bener juga. Ya gitu. Jadi 2026 harusnya exciting dan ya kita juga nggak sabar sih mau nyambut lagi yang datang di 2026 ini. Jadi stay tune aja ya. Mau channel yang mana aja deh kita, stay tune aja. Kita akan coba banjiri kalian dengan info-info dan hasil pengujian yang terbaru. Oke? Kalau gitu sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you. Dadah.